Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen polar yang menjadi bagian dari mata kuliah kimia organik kita. Ikatan kovalen polar merupakan ikatan yang terbentuk pada ikatan kovalen. Namun oleh perbedaan elektronegativitas, maka ikatan tersebut menjadi condong terhadap satu bagian oleh terciptanya kepolaran atau muatan parsial pada unsur-unsur yang berikatan. Jadi kita bisa lihat kalau dari kovalen polar, kovalen bond, ikatan kovalen, dia menuju ikatan ionik, maka ikatan kovalen polar itu berada di pertengahan. Kalau kita kembali ke sistem periodik, kita bisa lihat bahwa ketika kita mencantumkan nilai elektronegativitas, maka kita akan mampu membedakan kepolaran dari setiap ikatan. Jadi sebagai contoh, kalau kita punya suatu hidrokarbon, kita bisa lihat antara karbon dengan H. Ini kita bisa buat 2,5, H ini 2,1 ya. 2,1, maka selisihnya adalah 0,4. Maka 0,4 itu adalah non-polar atau kurang larut dalam air ya. Nah, apabila perbedaan elektronegativitas suatu senyawa adalah di antara 0,5 sampai 2, maka dia akan menciptakan muatan parsial atau kovalen polar, ikatan kovalen polar. Ini kita dapatkan sebagai contoh pada senyawa alkohol ya. Jadi misalnya kita punya metanol, maka kita hitung antara karbon dengan oksigen. Karbon 2,5, oksigen 3,5, kita dapatkan selisihnya adalah 1, di mana 1 itu berada pada range 0,5 sampai 2 atau yang disebut dengan ikatan kovalen polar. Nah, sedangkan yang di atas 2 sebagai contoh adalah natrium klorida. Natrium itu 0,9, klorida itu 3,0, maka selisihnya adalah 2,1. Di atas angka 2 itu sudah sifatnya ionik. Jadi dari tabel periodik ini, ketika kita melihat satuan elektronegativitas dari setiap senyawa, maka kita dapat menentukan apabila suatu ikatan itu adalah nonpolar, kovalen polar, atau ionik. Ini adalah contoh hitungan perbedaan elektronegativitas yang tadi sudah saya tunjukkan sebelumnya. Namun yang mau kita lihat di sini adalah lambang panah yang menunjukkan arah elektron. Kita lihat di sini ada lambang panah yang kalau saya perbesar menjadi seperti ini, di mana kita lihat pada ekornya itu seperti lambang positif ya. Berarti karena dia positif, dia miskin elektron ya. Sedangkan ujung yang satunya lagi artinya kaya akan elektron. Oleh sebab itu, apabila kita menemukan lambang ini, maka kita tahu bahwa posisi yang di atas, di sini ada logam litium ya, itu lebih positif dibandingkan karbon ya. Dan sebaliknya yang di sini, karbon menjadi lebih positif dibandingkan dengan oksigen. Jadi kalau kita lihat memang oksigen elektronegativitasnya 3,5, karbon 2,5. Jadi oksigen lebih besar ya. Litium lebih kecil daripada karbon. Nah, di sini kita tahu bahwa karbon dapat menjadi positif ataupun negatif tergantung kepada
unsur yang berikatan padanya. Apabila unsur tersebut lebih elektronegatif, maka karbon akan menjadi positif. Sedangkan apabila yang berikatan dengannya lebih positif, maka dia menjadi negatif, ya. Kemudian kita masuk ke momen dipol. Jadi ketika kita berbicara tentang kepolaran, maka yang tercipta adalah momen dipol. Momen dipol merupakan ukuran dari polaritas molekular, di mana menghitung momen dipol adalah kita dengan mengkalikan besaran muatan atau Q, ya. Besaran muatan atau Q, satuannya kolom, ya, dikalikan dengan jarak R, satuannya meter. Jadi momen dipol sama dengan Q dikali jarak. Nah, kalau meter ini juga sering dinyatakan sebagai debis, atau dalam kurung lambangnya D, di mana 1D sama dengan 3,336 kali 10⁻⁻30 km. Oke. Ikatan simetris. Elektronegativitas ini mempunyai kekecualian untuk senyawa-senyawa yang punya ikatan simetris. Sebagai contoh, karbon dioksida. Kalau kita hitung karbon dioksida tunggal, karbon dengan oksigennya, maka kita akan menemukan bahwa dia sebagai ikatan kovalen polar. Namun apabila ternyata dia berikatan, karbon yang sama mengikat oksigen dengan muatan yang sama, maka dia akan membuat suatu keadaan simetris atau keadaan keseimbangan, di mana muatan-muatan ini saling meniadakan. Oleh sebab itu, dia memiliki momen dipol 0. Momen dipol 0 ini dikarenakan struktur simetris dari molekul-molekul ini. Jadi kita lihat sebagai contoh pada karbon dioksida, ya. Pada metana, kalau kita belah dari sisi manapun dia simetris, ya. Etana juga simetris, benzen juga simetris, ya. Jadi ikatan polar individual kita tidak hitung lagi. Kita tidak hitung lagi pasangan elektron bebasnya, karena dia sudah setara kiri dan kanan. Jadi kita tidak menghitung lagi antara C dengan H, kita tidak hitung lagi antara C dengan O, karena dianggap sudah simetris sehingga momen dipolnya itu 0. Ikatan polar individual dan kontribusi pasangan elektron bebas itu dibatalkan pada keadaan ikatan simetris ini. Ketika kita berbicara tentang momen dipol dan muatan parsial, maka kita harus dapat menghitung muatan formal yang dimiliki oleh suatu unsur dalam ikatan. Muatan formal itu adalah formalisme atau formalitas dan tidak berimplikasi pada keberadaan muatan ionik yang sesungguhnya dalam molekul. Jadi sebagai contoh, kita lihat karbon, dia punya 4 valensi elektron pada kulit terluarnya. Dan ketika dia berikatan, dia tetap saja sebenarnya pada dasarnya punya 4 elektron pada kulit terluarnya. Namun ketika berikatan dia menggunakan
elektron pada atom yang lain untuk menstabilkan dirinya. Kita dapat menghitung muatan formal dengan cara jumlah elektron valensi pada atom bebas itu dikurangi dengan jumlah elektron valensi pada atom yang berikatan. Kalau rumus ini kita perbesar kembali menjadi lebih spesifik, maka jumlah dari elektron valensi dalam atom bebas kita kurangi dengan jumlah dari elektron yang berikatan bagi 2 dan dikurangi jumlah dari elektron yang tidak berikatan. Sebagai contoh, di sini ada senyawa yang mengandung sulfur. Kita bisa hitung muatan formalnya dari rumus di atas. Di sini kita bisa lihat elektron valensi dari sulfur. Ini yang dimaksud adalah sulfur elemental ya, atau sulfur bebasnya. Sebagai sulfur itu golongan 6A, berarti dia punya 6 elektron ya. Itu keadaan dasar dari sulfur. Kemudian sulfur berikatan, sulfur yang berikatan kita bisa hitung dari gambar. Kalau yang lambang garis ini itu berarti mengandung 2 elektron ya. Berarti ada 1, 2, 3. 3 dikali 2 elektron, maka didapatkanlah hasilnya adalah 6 ya. Nah, kemudian sulfur yang elektronnya tidak berikatan, kita bisa hitung ini ada 2 elektron. Ini dia ekspresi dari hasil yang kita dapatkan, 6, 2. Jadi muatan formal adalah dari sulfur pada senyawa ini adalah 6 dikurang 6/2 dikurang 1, atau dengan kata lain dikurang 2 bukan 1 ya, dikurang 2. Dengan kata lain jawabannya adalah 1. Sekalipun tidak dituliskan, apabila tidak ada lambang negatif berarti ini positif ya, positif 1. Jadi sulfur yang ada di sini dia positif 1. Kita bisa lihat lambangnya ini ya. Oke. Nah, untuk oksigen sendiri kita bisa hitung oksigen dalam keadaan bebas itu juga valensi 6 ya. Mereka satu golongan ya. Valensi 6. Kemudian elektron yang berikatan ini ada 1, berarti 1 kali 2 sama dengan 2 ya. Kemudian elektron di mana elektronnya tidak berikatan kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dapatlah dia 6 elektron ya. Kalau kita masukkan ke rumus yang ini, maka kita kembali lagi bisa menghitung 6 dikurang 2 bagi 2 dikurang 6. Dapatlah dia menjadi 6 dikurang 7 atau minus 1. Jadi muatan formal dari oksigen adalah minus 1 dan sulfur adalah positif 1. Kemudian resonansi. Bentuk resonansi individual itu adalah gambaran dan hal tersebut tidaklah nyata. Yang sebenarnya nyata adalah hibrid resonansi. Nanti memahami apa yang maksud dengan hibrid resonansi. Bentuk resonansi itu berbeda hanya pada penempatan ikatan V atau elektron tak berikatan. Jadi kalau kita tengok dia hanya pindah-pindah ya. Tadi
ikatan V-nya sebelah sini menjadi sebelah sini ya. Juga demikian dengan yang lainnya, hanya berpindah-pindah. Itulah resonansi ya. Tapi sering untuk mempermudah hanya digambarkan, contohnya benzen hanya digambarkan seperti ini ya. Jadi ini benar, tetapi tidak selalu serta-merta benar, karena resonansi itu tidak diam ya, dia akan melakukan perubahan terus-menerus. Oleh sebab itu yang sebenarnya adalah hibrid resonansi, dan sering digambarkan dengan gambar bertitik seperti ini atau seperti ini. Namun untuk penjelasan mekanisme reaksi kita tidak bisa pakai gambar yang dua ini. Yang bisa kita pakai adalah gambar yang ini ya. Tapi yang benar adalah hibrid resonansi. Bentuk resonansi itu berbeda dari suatu senyawa, tidaklah harus ekivalen. Jadi tadi kita contohkan benzen ya. Benzen karena simetris sama semua, jadi seolah-olah dia resonansinya ya harus selalu ekivalen. Tapi kalau kita jumpa senyawa yang lain seperti aseton ya, aseton dia mampu beresonansi dengan penambahan basa, dia menata ulang dirinya, maka ikatan rangkap berpindah dari oksigen pada ikatan karbon-karbon. Kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi ini saja sudah kita lihat menjadi tidak simetris ya. Jadi resonansi itu dari suatu senyawa tidaklah harus selalu ekivalen. Kalau memang senyawanya sudah simetris baru mungkin bisa ekivalen tepat, tapi kalau tidak bisa. Bentuk resonansi itu akan selalu mematuhi hukum valensi. Jadi kalau kita mau buat bentuk resonansi, jadi seperti ini, ion asetat ya, dia mau pindah ke situ, dia masukkan satu elektronnya, dia berikatan dengan karbon. Tetapi kalau kita hitung-hitung ternyata ikatan karbonnya sudah ada 5 tangannya. Kalau kali 2 elektron itu sama dengan 10 elektron. Ini sudah melanggar yang namanya hukum oktet. Karbon itu maksimal adalah 8 elektron pada kulit terluarnya, sehingga ini menjadi salah ya. Not a valid resonance form. Dia seharusnya harus mengikuti tetap aturan valensi. Hibrid resonansi itu lebih stabil dibandingkan semua bentuk resonansi individual. Oke, demikian pertemuan kita tentang ikatan kovalen polar. Saya harap ini menginspirasi dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.